Pemirsa Puspita, tamu saya kali ini adalah Sandy Ramania Wurandani atau yang lebih dikenal dengan Sandy Yusuf. Dia merupakan istri mantan aktor laga yang menjadi politisi, yakni Dede Yusuf. Penampilannya yang kerap mencuri perhatian lantaran parasnya yang cantik dan juga ternyata menjabat sebagai ketua umum berbagai yayasan. Ada Yayasan Batik Jawa Barat, Jejaring Pecinta Tenun, Yayasan Kesehatan Payudara, dan masih banyak lagi. Nah, saat ini saya sudah janjian dengan beliau untuk bisa bertemu dan bisa berbagi cerita di sebuah hotel di Bilangan, Jakarta Selatan. Selamat sore, Pak. Ya, lantai 8 di mana ya? Ada Bu, lantai. Oh iya. Nah, pemirsa, saya sudah sampai di tempat ini. Saya sudah janjian dengan narasumber saya, Ibu Sandy Yusuf, dan beliau menunggu saya di lantai 8. Yuk, kita ke sana yuk. Oh, di sini ya? Oke, terima kasih. Waduh, masih jalan lagi. Yuk, kita akan ketemu dengan Ibu Sandy. Dia sudah menunggu saya di kolam renang. Silakan. Terima kasih. Hai, apa kabar? Aduh, Ketemu lagi di sini. Kita nggak bisa cipika-cipika. Iya. Gimana kabarnya? Aduh, ini angin banget ya di sini. Aduh, Tapi tempatnya bagus banget ya. Tapi anginnya minta ampun baru pertama ya. kali ke sini ya? Iya, aku baru tahu ada tempat seperti ini. Gimana kabarnya nih? Pandemi kayak gini nih. Alhamdulillah sehat. Yang penting kita semua sekarang sehat dulu ya. Pokoknya dikit-dikit kalau semprot gitu bener. kan. Kita protokol kesehatan nih kita udah kayak Betul. dari astronot ya. Kegiatan pandemi sekarang ini apa? Pandemi, nah sebenarnya kegiatan pandemi ini awal-awalnya tuh memang kita banyak sekali yang kita batasi ya atau tertunda. Tetapi karena ini berlangsung lama, saya kita nggak mungkin ya kalau tidak berkegiatan. Yang jelas sih lebih banyak waktu untuk bisa kumpul sama keluarga di rumah. Betul. Nah, jadi sama anak-anak, mungkin anak saya ini pada cewek-cewek ini pada senang masak ya. Kita bisa punya banyak kegiatan masak bareng, bikin makanan gitu maupun dessert atau kue-kue, dan kita coba-coba dengan menu kita sendiri. Nah, Oh gitu. itulah kegiatan bareng. Buka yang ini bisa nggak kita- mesti jualan gitu apa gitu makanan. Ya, buat teman-teman sendiri, buat lingkungan yang dekat-dekat aja, karena bukan diseriusin, karena mereka juga sekarang masih PJJ ya, Ya, masih apa? jarak jauh ya. Pembelajaran jarak Belajar jauh. jarak jauh. Gitu. Terus ya udah, jadi semua berat badan jadi pada nambah deh. Naik berapa kilo sekarang nih? Aduh, naik 5 kilo ada kali ya. 5 kilo kayak gini gimana saya ya? Aduh, jadi Apa deh, yang malu. penting kita sehat, stamina, imunnya cukup kuat ya kan. Nah, dan juga kita jadi lebih banyak untuk olahraga dan Ya. lain-lain gitu ya. Akhirnya kan olahraga di rumah kegiatan-kegiatan juga loh. di rumah ya. Olahraga Oke. semua kita fitness apa dilakukan di rumah. Mhm. Mau anak-anak juga aktivitas olahraga juga harus di rumah aja gitu. Mhm. Jadi paling nggak kalau mau keluar rumah ya sekeliling rumah aja, tetap dengan protokol kesehatan kita aktivitas berolahraganya. Kalau sebelum pandemi kan banyak kegiatan dengan sendiri-sendiri gitu kan. Pak Dede di mana? Ya. Bu Sandy kemana? Anak-anak kemana? Ya. Nah sekarang dilakukan secara bersama-sama apa enggak ini? Maksudnya kan anak-anak kadang-kadang suka bosan gitu, mau nggak mau yang ini misalnya kan? Kalau ayahnya pasti kan ada aktivitas yang harus berangkat ke kantor ya, harus mungkin mimpin rapat dan sebagainya. Itu masih dilakukan pada saat tidak PSBB, tapi pada saat PSBB semua pakai WFH ya dari rumah. Cuman kita semua masing-masing ini banyak kegiatan webinar. Jadi webinar kadang-kadang ya. gini, satu di ruang kerja, satu di ruang keluarga, satu di ruang, wah udah rebutan sinyal deh tuh. Satu di atas semua pada webinar. Ada yang sekolah, ada yang kuliah. Itulah aktivitas kesibukan sehari-hari kita. Tapi alhamdulillahnya jadi kita bisa makan siang bareng atau makan malam bareng, lebih banyak kumpul kegiatan bisa kita Ibadahnya lakukan. bisa bareng-bareng. Dan memang gitu ibadah ya. sekarang menjadi waktunya lebih banyak lagi. Kita bisa melakukan ibadah tuh lebih banyak lagi. Kalau dulu mungkin kan banyak acara-acara keluar gitu. Tapi kalau sekarang kan
panjang ya untuk kita lakukan ibadah dan lebih prihatin dengan kondisi seperti sekarang ini. Iya, kalau kita berbicara soal kegiatan yang sekarang ini hanya di rumah saja, sementara sebelumnya Bis Sandy ini kan banyak sekali kegiatannya kan. Ada Yayasan Batik Jawa Barat, ada apalagi? Yayasan Tenun Terus Jawa apa Barat lagi? dan Yayasan Kesehatan Payudara Jawa Barat. Ya beberapa kegiatan yang lainnya, tapi itu yang memang saya masih concern sampai saat ini karena campaign kesehatan juga sangat penting ya untuk kaum perempuan terutama. Ada Pernik Nusantara juga. Pesona Ragam Etnik Nusantara. Betul. Iya, luar biasa. Ini seluruh Kumpulan-kumpulan. ya dari berbagai, ada wastra, kemudian ada kuliner, kemudian juga ada seni budaya, musik, film, itu semuanya juga termasuk di dalam perhatian kita Pernik Nusantara. Oh, oke. Jadi Bu Sandy ini termasuk orang yang senang etnik lah istilahnya. Sekarang pun di kolam renang, di suasana seperti ini pakai batik gitu kan? Emang seneng apa Batik, gimana karena kemarin baru hari batik ya, baru hari batik, dan kebetulan saya juga senang kebaya. Jadi saya dengan beberapa teman mendirikan perhimpunan kebaya. Perhimpunan kebaya. Ya, oke. di situ juga ada baya bordir yang biasanya juga dari Tasikmalaya ya, banyak baya bordir, baya encim seperti itu. Iya. Bisa dipadu-padankan dengan batik dan tenun. Nah, saya penasaran ini membahas batik dan juga tenun. Tapi kayaknya kita bahas di sini nih soal batik atau gimana nih? Jangan deh, kayaknya angin banget ya, udah kayak badai. Beneran aja ya. Oh, boleh. Ya, jadi kita ke atas dan saudara aja. kita akan bahas lagi lebih lanjut ya tentang Yayasan Batik dan lain-lain setelah pesan berikut ini. Batiknya keren-keren. Ini ya, beberapa saja yang saya bawa, Mbak Eva. Jadi ini Ih, keren banget sih. Ini keren banget. Ini kebetulan yang Mbak Eva pegang ini adalah batik dari dalam keraton di Cirebon. Berarti bener-bener ya saya ngambil tuh yang keraton ya. Iya, betul. Darah biru ya. Ini memang warnanya juga biru ya. Ini motifnya kereta kencana dari keraton Cirebon. Ini motif dalam keraton. Karena dari zaman dulu kan ceritanya memang pembatikan itu dari keraton. Tapi sekarang ada wilayah pesisir, ada wilayah Priangan. Nah, ini batik-batiknya semua dari sini. Ini paham banget ya, karena Bu Sandy ini adalah Ketua Yayasan Batik Jawa Barat. Itu gimana sih ceritanya kok bisa kemudian menjadi seorang ketua Yayasan Batik Jawa Barat gitu? Apa waktu tugas di Jawa Barat atau gimana? Iya, sebenarnya waktu tahun 2008 kebetulan suami saya tugas di Jawa Barat gitu. Kemudian ada teman-teman nih para budayawan, seniman gitu minta saya untuk berkenan menjadi ketua Yayasan Batik Jawa Barat karena belum ada yang memperhatikan perkembangan batik Jawa Barat. Waktu itu Mas Dede Yusuf wakil gubernur ya? Iya, di sempat Jawa wakil Barat gubernur ya. Jawa Barat. Kemudian saya pikir apa salahnya nih ya kita berada di suatu tempat, kita berbuat sesuatu yang mungkin itu menjadi sebuah kebaikan, bisa diteruskan kalau kita nanti sudah tidak ditugaskan di sana lagi. Nah, alhamdulillah tadi hanya ada 5 daerah pembatikan. Setelah saat ini sudah di 27 kota kabupaten. Jadi udah semua ya, mencakup Ya, hampir semuanya ya. sudah Ini lucu semuanya. banget sih ini. Jadi ini kan untuk daerah pembatikan lama ya, daerah Cirebon. Oh, ini Keraton. Cirebon gitu kan. Tapi sekarang ada daerah pembatikan baru namanya di Ciwaringin. Oh ya, Nah, oke. Ciwaringin ini dia memproduksinya dengan pewarnaan alam. Ini lucu banget. Oh, ini pewarnaan Pewarnaan alam. jadi ramah lingkungan. Hmm.
jadi tidak mencemari lingkungan. Jadi ini bagus banget. Nah ini juga salah satunya ada lagi ya. Ini juga warna alam. Nah ini juga warna alam. Itu warna alam ya. Nih, seperti ini. Ini lucu banget sih ini. Dia dari pohon-pohonan, jadi dari batang-batang. Ini mahal nggak buah sih dan kalau kayu. seginian? Tergantung. Kalau tulis atau cap gitu ya? Ini tulis semuanya. Kalau ini tulis, ada juga tulis cap. juga Ya kan sih. kita harus ada cap, tulis dan kombinasi antara cap dan tulis. Iya. Karena kita kan harus menggunakan batik beneran ya. Iya. Batik tulis, batik cap, batik kombinasi. Kombinasi cap dan tulis. Berarti printing bukan batik dong Bukan, ya? karena batik itu adalah sebuah teknik di mana menggunakan alat perintang warnanya tuh lilin panas. Gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya di sablon dengan printing alat itu Berarti bukan batik. Ya, Ya, berarti gitu. kain dengan motif batik. Betul gitu. sekali. Bukan Wah, batik luar ya. biasa ini Ibu Oke, Kos jadi kita. saya tahu gitu ya. Jadi oke, bicara soal batik, hati-hati menggunakan batik ya. Betul sekali. Jangan pakai printing, harus pakai Jangan. batik beneran. Karena kasihan nih perajinnya. Contohnya ya, nih di Indramayu ini sangat spesial. Karena apa? Karena hanya dia yang mempunyai teknik pembatikan dengan teknik complongan atau cocohan. Jadi ini Mbak Eta, yang titik-titik ini adalah ditusuk-tusuk dengan jarum. Oh gitu. Ya ampun, lucu Titik. banget Ya, sih. jadi titik Ini bisa jarum. di ini nggak, coba di ini ya. Coba lihat tuh, ditusuk-tusuk dengan jarum. Nah, jadi seperti alatnya seperti kayak gini, bulat kayak sisir, ditusuk-tusuk gitu. Nah, jadi hasilnya seperti ini nih. Apa namanya, teknik Complongan atau Complongan. cocohan. Ini sekarang lagi diurus indikasi geografisnya karena di Indonesia yang daerah pembatikan yang punya teknik complongan cuma di Indramayu ini, Oh. wilayah pesisir Jawa Barat. Oh ya, ini satu lagi, ini dari daerah Priangan, ini Garut, Tasik. Ini cantik ya warnanya ya, karena wanita Sunda seperti dulu tuh agak centil, senang berdandan. Jadi warna-warnanya cerah ceria. Ini namanya motif merak ngibing atau merak ngibing the dancing peacock, merak menari maksudnya. Betul. Jadi ini warnanya juga menurut saya memang cantik ya. Ini Cantik mereka banget tuh ya. biasanya orang-orang Sunda zaman dulu membatik itu melihat dari apa yang dia lihat di lingkungan sosial sekitarnya. Jadi dia lihat merak menari, dituangkanlah dalam motif batik. Oke. Nah, contohnya ada lagi nih, seperti ini. Nah, ini kan motifnya motif lancah. Lancah itu laba-laba. Kenapa motif laba-laba? Mungkin lagi bengong-bengong ya, mau membatik motif apa sih? Terus dia lihat ada laba-laba, langsung dituangkan dalam motif batik Oke. dikombinasi dengan Ini pas banget buketan. dengan baju saya ya. Cocok ya, cantik Ini jadinya cantik ya. banget. Bawahnya buketan, nah bunga-bunga. Berarti pengrajin-pengrajin sangat terbantu dong kalau kita lihat sekarang ini kan kita mengangkat, melestarikan batik Indonesia gitu kan. Iya betul, dan juga pelestarian itu kami dukung dengan edukasi, membuat buku. Jadi membuat buku di mana ada buku-buku batik wilayah Priangan, buku batik wilayah pesisiran, pesisir utara, pesisir selatan, itu bisa kita kupas tuntas, termasuk tenun. Termasuk tenun juga Tenun ya. itu sekarang ada 5 daerah. Daerah yang di Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat memproduksi tenun. Ini salah satu contohnya nih dari Majalaya. Nah, ini boleh taruh dulu ya, Mbak. Nah, ini adalah perajin tenun dari Majalaya, Kabupaten Bandung. Oke, ini kayak songket gitu ya. Iya. Kayak di songket Sumatera gitu ya. Betul, karena mereka sudah lama ya memproduksi tenun ini. Zaman dulu pernah dengar yang sarung tenun Majalaya suka buat sholat. Lucu Tapi, banget nah, kalian. bisa buat selendang seperti itu. Ini motifnya ikan. Ya, motifnya ikan. Jadi ada beberapa daerah, ada Majalaya, Majalengka, Indramayu, Sukabumi, Garut, Tasik, semuanya itu juga punya penenun-penenun yang sangat kasihan ya menurut saya tuh kehidupannya, karena sudah sepuh sekali, cuman perlulah diapresiasi atau dibantu, disupport baik dengan alat-alat tenun yang biasa mereka gunakan, kemudian mungkin tempat untuk mereka bernaung, Canting bertenun. juga mungkin ya. Mereka kan biasa dengan alat tenunnya yang biasa mereka lakukan. Jadi bukan alat tenun, bukan mesin, bukan ATBM. Bukan ATBM ya. Iya, jadi Oke. itulah
kira-kira hobi saya. Terus bagaimana ya membagi waktu atau memanage, katakanlah ini kan ada tenun, terus kemudian ada batik, mana pengrajin-pengrajin juga dari seluruh wilayah yang ada di Jawa Barat kan gitu kan? Kita melakukan database awalnya, Mbak. Jadi kita lakukan database keliling ke seluruh Jawa Barat, pemetaan seperti apa ketika kita mau melakukan pembinaan. Jadi satu daerah ini mungkin berbeda kebutuhan pembinaannya dengan daerah lainnya. Apakah di sini dibutuhkan untuk pembiayaannya, kemudian di sini promosinya, kemudian bahkan sistem pengolahan limbah zat cair juga kita Itu beda juga ya? Iya, jadi pembinaan, pelatihan, dan juga kita bekerja sama dengan desainer fashion untuk motif-motif batik dan warna-warnanya lagi tren sekarang seperti apa sih gitu. Jangan sampai mereka bikin yang itu lagi motifnya gitu. Mengikuti perkembangan zaman lah ya, apalagi yang untuk milenial. Seperti batik-batik kontemporer gimana? Nah, batik kontemporer juga ada di wilayah Bandung biasanya mereka. Batik kontemporer itu juga biasa anak-anak muda, kemudian pria biasanya ya menggunakan kemeja, tidak usah full semuanya batik, tapi mungkin hanya touch of batik di bahu, apa di kantong dan sebagainya. Itu batik-batik geometris itu juga sekarang sangat digemari oleh anak-anak milenial. Waduh, menarik sekali. Banyak sekali ternyata kegiatannya Bu Sandy ini ya. Kita akan bahas lebih lanjut tentu saja setelah pesan berikut ini. Masih bersama kami di Puspita, narasumber saya masih bersama Sandy Yusuf. Kita akan bahas lagi tentang keluarga ya kali ini. Boleh. Kita sekarang apa nih? High tea, minum teh atau Iya, apa? jadi ini kita kan karena sore-sore, terus udaranya juga agak mendung, Jakarta sekarang hujan terus. Kita sekarang ngeteh dulu ya. Oh, kita ngeteh dulu. Oh ya, sudah ada di sini semuanya. Itu kue apa itu Mbak namanya Mbak? Ini kita ada afternoon dessert. Kita siapkan ada strawberry malt. Strawberry. Coba yang punya. Oh, oke. Yang mana tuh yang bawah ya? Aduh, sepertinya ini obat kurus ya. Apa sekali-sekali. Terima kasih. Iya, dan kalau kita tadi sambil mau minum teh, kayaknya udah pengen banget nih mau makan ini, mau nyicipin. Tapi nggak apa-apa, kita mesti denger dulu dong cerita bagi waktu antara Yayasan Batik, kemudian Yayasan Kanker, masih banyak lagi tenun, terus apalagi sih banyak sekali dengan kegiatan-kegiatan Mbak Sandy itu. Bagaimana sih waktu dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak gitu kan? Ya sama sih sebenarnya dengan Mbak Koreta ya. Kita tuh kita sama aja ya. Sama-sama punya aktivitas yang banyak gitu. Jadi ibu rumah tangga tapi dengan segudang aktivitas. Tentunya ya kita pasti utamakan untuk keluarga. Gitu. Boleh jadi kita di luar punya berbagai aktivitas sosial mungkin gitu ya. Tetapi kan yang utama pasti keluarga. Jadi kita tetap harus bisa punya waktu untuk anak-anak utamanya, karena anak saya kan sekarang juga masih satu SMA, satu kuliah. Nah, terus kemudian juga untuk suami ya pasti kita harus support ya. Kemudian caranya tuh sekarang kan di era digital ini kita nggak perlu harus hadir secara fisik ya kan. Tapi kita juga bisa melalui sosial media kita pantau anak kita lagi ngapain nih, aktivitas mereka apa saja gitu kan, kesehariannya seperti apa. Nah itu kita biasanya komunikasi, ada WA group. Nah jadi di WA group ini masing-masing setiap hari itu harus mengupdate kegiatannya, posisi di mana, kemudian juga aktivitasnya apa, nanti pulang jam berapa. Sebisa mungkin kita makan malam itu bersama-sama di rumah. Jadi berarti anak-anak nggak akan protes dong dengan kegiatan ibunya yang banyak banget itu kan? Jadi betul sekali. Jadi seperti kegiatan saya salah satunya Yayasan Batik Jawa Barat dan Tenun, kemudian juga Yayasan Kesehatan Payudara Jawa Barat. Nah anak-anak saya sekarang menjadi relawan juga. Jadi ketika kita mendirikan itu, kita butuhkan tangan-tangan generasi muda untuk mau meneruskan seperti batik dan tenun. Bagaimana caranya anak-anak muda agar bisa menjadi generasi penerus? Mereka mau mencintai, mereka mau mengenakan batik dan tenun, harus diperkenalkan oleh anak-anak kita. Contohnya khususnya untuk kaum milenial gitu ya. Jadi ketika suatu saat kemarin di dapilnya Pak Dede juga di Bandung ini, Indonesia diminta untuk nyanyi dan menggunakan
baju batik atau selendang tenun seperti itu. Kemudian Nivi juga campaign untuk YKP Jabar, Yayasan Kesehatan Payudara Jawa Barat. Itu banyak sekali anak-anak perempuan, ibu-ibu yang terkena kanker payudara. Nah, itu sangat di antara angka kematian yang tertinggi di Jawa Barat itu diantaranya salah satunya kanker payudara seperti itu. Nah, itu kita berikan awareness kepada generasi muda, selain kepada orang tua yang perempuan, ibu-ibu terutama ya, bagaimana sih pola hidup bersih, lifestyle kita yang harus kita lakukan sehari-hari. Nah, itu perlu juga tuh anak-anak muda, karena kepada generasi penerus kalau yang menyampaikannya orang-orang sudah tua, ibu-ibu, itu untuk ibu-ibu deh, itu khusus untuk yang udah dewasa. Tetapi mereka nggak aware ketika kita sudah menstruasi, nah disitulah kemungkinan bisa terkena dan harus periksa sadari. Sekian puluh tahun ini bersama ini kok saya tidak mendengar adanya gosip-gosip yang aneh-aneh ya. Gimana sih caranya bisa seperti itu gitu kan? Gimana caranya ya? Caranya tipsnya sederhana saja ya. Mungkin kita saling percaya. Dan saya sudah digembleng sejak kita pacaran dulu ya. Mungkin ketika saya masih mengenal Pak Dede itu kan dulu mesti menjadi artis, produser, kemudian sutradara yang lingkungannya juga melibatkan banyak perempuan, mungkin Cantik-cantik dan seksi. iya ya. Jadi di situ kita sudah membiasakan dan ritme pekerjaannya juga seperti apa. Kemudian setelah menikah barulah banting setir ke dunia politik seperti itu. Nah, di situ juga sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya ya. Lebih sibuk mana sih, jadi artis atau jadi politisi untuk suami itu? Sama aja ya, menurut saya cuman beda dunia saja. Tapi ketika mereka juga berkomunikasi, berhubungan dengan banyak orang, dengan publik, dengan masyarakat, kayak di dapil atau sempat juga di eksekutif, artinya lebih kepada masyarakat sosial gitu. Banyak sekali kegiatan yang kita bisa lakukan juga untuk mendampingi ibaratnya ya, tapi tidak mencampuri ya, tapi betul, mendampingi gitu kan. Jadi apa yang kita bisa lakukan mendampingi, mengetahui, kepo-kepo dikit gitu kan? Itu harus kepo-kepo sedikit. Untuk menjaga tadi kestabilan itu kita harus kepo-kepo dikit. Tapi kuncinya sekarang adalah kepercayaan. Selagi kita berdua ini internalnya itu kita saling percaya, ada gosip apapun di luar, misalnya ada yang menghembuskan apapun, kita saling terbuka. Artinya kita bertanya satu sama lain, oke, kita yang penting percaya, di dalam gak ada masalah, di luar mau heboh kayak apa, seandainya seperti itu, kalau di dalam kita kuat, gak akan terjadi apa-apa, gak akan ditanggapi juga gitu kan. Nah, kita juga punya satu kunci, ibaratnya tuh komunikasi. Nah, komunikasi itu yang paling penting nih, komunikasi ya. Selain saling percaya, kita harus ada komunikasi. Nah, jadi komunikasi itulah yang penting sampai kita menikah, punya anak. Itu tadi sosial media era digital ini sangat memudahkan kita lah. Dan kemudian ada WA group ya untuk family. Oke, menarik sekali. Itu aja sih kira-kira tipsnya, sederhana saja. Baik, terima kasih Bu Sandy. Aduh, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Dan pemirsa, demikianlah Puspita untuk edisi kali ini bersama dengan Ibu Sandy Yusuf. Tentu saja saya akan menjumpai Anda minggu depan dengan perempuan-perempuan inspiratif lainnya. Sampai jumpa.